Shalom saudara sekalian, kita bicara pada saat ini tentang Hong Shui atau Feng Shui ditinjau dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, Roh Kudus membimbing hambamu, berikan hikmat, dan setiap kami yang menontonnya Tuhan bimbing dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hong Shui atau Feng Shui ditinjau dari firman Tuhan. Sekalian mari kita membaca dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi yang punya bumi dan isinya itu bukan pribadi yang lain, hanya Tuhan saja yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagi umat Tuhan itu selalu madece, masa depan cerah, bukan madesu, masa depan suram. Walaupun yang umat sedang alami itu mungkin tantangan berat, cobaan, kesulitan, tetapi kalau kita setia, ikut Tuhan, setia mengikuti apa perintahnya, maka Tuhan sudah sediakan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Kemudian kita lihat lagi dalam Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik, ya, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Walaupun yang kita alami mungkin masalah-masalah yang berat, tantangan yang berat, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami pilot atau di PHK ataupun tantangan berat apapun. Kalau kita setia iring Tuhan, mengikuti segala kehendak-Nya, maka setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Yang baik bukan berarti yang baik itu selalu untung. Tapi tantangan, pergumulan, pembentukan pribadi semakin dewasa itu lebih baik daripada harta dunia. Terus sekalian, pembentukan iman, pembentukan pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Kemudian kita akan lanjutkan. Hong Shui atau Feng Shui berarti angin dan air. Angin dan air. Hong Shui adalah kepercayaan yang beranggapan bahwa tata letak ruang, rumah, taman, gedung, kuburan, jembatan, dan bendungan dipengaruhi oleh kekuatan meridian, garis bujur alam. Itu kepercayaan yang beranggapan, sekali lagi, beranggapan bahwa tata letak ruang, rumah, taman, gedung, kuburan, jembatan, dan bendungan dipengaruhi oleh kekuatan meridian, yaitu garis bujur alam. Oke, nah tujuan dari Hong Shui adalah mengelola dan membina sumber energi vital yang tersembunyi di dalam tanah, yang disebut dengan Qi. Sumber energi vital yang tersembunyi dalam tanah, yang disebut Qi itu. Ya. Nah, Qi adalah energi yang tidak terlihat. Energi yang tidak terlihat yang mengalir, menyeberangi darat di dunia, bergerak, berputar, menyebar, dan diam. Itu pemahaman mereka. Ya. Lalu Qi membawa sejenis tenaga khusus yang membawa peruntungan yang sangat baik. Ya. Terus Qi dipercaya sebagai kekuatan yang menciptakan pemandangan di dunia. Gunung dan sungai-sungainya, bukit dan lembahnya. Oke, terus kemudian dahulu kala Qi dianggap sebagai nafas kosmis naga. Ya, dalam pemahaman budaya Tiongkok ya. Ya, sesuatu yang berarti naga itu mempunyai makna yang luar biasa, ya. Ya, dahulu kala Qi dianggap sebagai nafas kosmis naga, ya. Nah, semua makhluk ini hidup di dalamnya, dalam Qi itu, ya. Oke, nah selanjutnya, Qi manusia berbeda jumlah dan kualitasnya pada setiap orang. Jadi setiap orang punya Qi yang berbeda-beda jumlahnya dan kualitasnya. Ya. Nah, aliran Qi yang terhalang menyebabkan penyakit. Ya, karena ada terhalang alirannya sehingga menyebabkan penyakit. Ya, sehingga perlu dibetulkan, dibereskan supaya lancar, gitu ya. Nah, banyak teknik dikembangkan untuk menambah Qi manusia, misalnya melalui meditasi, latihan kungfu, atau mengontrol nafas secara khusus. Nah ini tekniknya yang mereka klaim bahwa mereka tahu, ya. Oke, terus
Menambah qi manusia saja dianggap nggak cukup. Menambah qi manusia saja dianggap tidak cukup. Seseorang harus hidup dalam keseimbangan dengan lingkungannya. Jadi yang penting seimbang dengan lingkungannya. Ya. Nah dengan demikian qi tubuh manusia harus harmonis dengan qi lingkungannya. Ya harmonis ya. Qi rumah dan qi manusia harus mengalir lancar, seirama satu dengan yang lainnya. Jika ada mandek, nah itu terjadi masalah, terjadi penyakit gitu ya. Harus mengalir dengan lancar, ya, seirama satu dengan yang lainnya. Ya. Oke. Nah, Hong Shui adalah kepercayaan kuno yang berdasar pada Taoisme. Nah, ini agama lain ya, Taoisme. Hong Shui adalah kepercayaan kuno yang berdasar pada Taoisme, agama kebatinan Cina yang berpaham panteisme. Apa itu panteisme? Panteisme ini alam itu Allah dan Allah itu alam. Itu panteisme. Ya. Yang bersifat monisme, yang dualistis. Maksudnya apa? Kepercayaan akan alam sebagai energi tunggal atau monisme yang menyatakan diri dalam keseimbangan dan pertentangan dua kutub. Nah itu selalu dua kutub, dualistis yang harmonis. Pertentangan dua kutub yang harmonis. Ya, sehingga penekanan pada harmonis gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada perbedaan pandangan falsafah barat dan timur berkaitan dengan masalah lingkungan semesta. Nah, ini bedanya apa nih? Bedanya antara falsafah barat dan timur apa? Ya, berkaitan dengan masalah lingkungan semesta, ya. Nah, orang-orang barat selalu berusaha menaklukkan dan memanfaatkan alam semesta. Jadi tekanan mereka adalah menaklukkan dan memanfaatkan alam semesta, itu falsafah barat ya. Tapi orang-orang timur khususnya bangsa Tionghoa dari sejak dahulu kala senantiasa mengupayakan keharmonisan atau keseimbangan. Nah, itu bedanya. Harmonis, seimbang, hidup dengan lingkungan alam. Itu perbedaannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kepercayaan Hong Shui dimulai dari adanya pengaruh iklim. Nah, ini dimulai dari pengaruh iklim, angin dan air yang dirasakan masyarakat negara China yang hidup dalam iklim subtropis. Ya, kita lihat misalnya, kebanyakan penduduk Tiongkok kuno adalah para petani yang percaya pada angin dan hujan yang berpengaruh pada panen mereka. Itu agraris ya, agraris. Masyarakat agraris. Selanjutnya, mereka percaya kehidupan dikendalikan oleh alam. Sehingga mereka harus bersikap sesuai dengan hukum alam. Ya, bagaimana mereka harus tahu dulu hukum alam, kemudian mereka harus bersikap sesuai dengan hukum alam. Jangan melanggar. Kalau melanggar ya terjadi masalah. Ya. Oke. Nah, Hong Shui sangat berkaitan dengan geografi China Tengah. Lokasi pusat pemerintahan di Beijing. Ya, sudah lihat ya gambar itu ya. Ada coklat muda situ ya. Itu ada Beijing ya. Lalu yang berbatasan dengan utara yang dingin, ya tuh utaranya dingin tuh, ya. Terus kemudian timur itu lautan, kemudian barat itu kelabu banyak gunung, ya. Dan selatan yang cerah di mana arah ekuator berada. Jadi itu perbatasan daripada sebenarnya berkaitan dengan pusatnya pada Beijing, ya. Oke. Lalu misalnya desa-desa dibangun di lereng gunung yang menghadap ke selatan dengan gunung-gunung di belakangnya. Kalau menghadap selatan tuh waduh, bagi mereka untung gitu ya. Oke. Hal ini melindungi mereka dari cuaca buruk dan serangan musuh. Ya. Nah, kepercayaan ini kemudian berkembang mencakup kepercayaan animisme dan panteisme. Ya, animisme dan panteisme, di mana angin dan air dipercaya membawa roh qi yang bisa baik dan jahat. Nah ini pengaruhnya bagi manusia, lalu berbaur dengan tahyul. Jadi itu sekali lagi ya, saya ulangi lagi. Kepercayaan ini kemudian berkembang mencakup kepercayaan animisme dan panteisme, di mana angin dan air, ya Hong Shui ya, dipercaya membawa roh qi yang bisa baik dan jahat. Pengaruhnya bagi manusia, lalu berbaur dengan tahyul. Ya, ya. Misalnya seorang ahli Feng Shui berkata bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat, itu qi, yang beredar di dunia. Ya, ada kekuatan yang tidak terlihat, itu qi. Ya. Rumah, kantor harus menarik qi yang baik dan menolak qi yang jelek. Itu
pengajaran mereka. Ya. Oke. Terus ada juga yang berkata binatang seperti naga dan harimau hidup di bawah bumi. Nah ini pandangan geografis zaman dulu ya. Oh, di bawah bumi itu ada naga dan harimau yang hidup. Mereka berkata, ada yang berkata, oh itu naga itu menopang. Kalau naganya kesel gitu ya dia goyang. Nah itu gempa bumi. Ya itu pandangan itu ya. Oke. Terus manusia nggak boleh memotong daging naga. Maksudnya tanah merah dan membangun di bawah mulut harimau. Itu pemahaman mereka ya. Oke. Bangunan harus menyesuaikan diri dengan kontur garis bentuk tanah. Ya. Contoh lain tentang rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate maksudnya apa ya? Coba kita lihat ya. Memang harus diakui bahwa letak rumah seperti itu cenderung menerima angin yang lebih keras, sehingga dapat membuat orang yang tinggal dalamnya menjadi mudah sakit. Rumah tusuk sate. Ya. Oke. Namun secara tahyul mereka berkata bahwa roh halus Qi akan menerjang rumah itu dan mendatangkan sakit. Itu campuran tahyul mereka. Ya. Oke. Lalu sebagian orang Chinese percaya ada Qi napas jahat yang disebut sebagai Saci, daya bunuh, yang membawa bencana, kerugian, kegagalan. Itu ada Saci yang jahat itu. Saci disesuaikan dengan garis lurus. Misalnya apabila ada rumah yang letaknya tusuk sate itu, ya, garis lurus itu. Ya. Lalu rumah tersebut akan memiliki saci daya bunuh yang destruktif. Sejenis Qi yang menjadi garis lurus berakibat tabrakan. Ya memang kalau rumah ada pas di ujung tusuk sate bisa saja ada mobil yang remnya blong nabrak. Ya. Bisa saja kalau debunya jadi lebih banyak. Ya. Bisa saja ya. Kalau anginnya mungkin lebih kencang ya, sehingga yang ditinggal dalamnya jadi sakit ya. Bisa saja secara logika kita pikir gitu ya. Bukan ada kepercayaan lainnya. Ya. Sebagian orang Chinese menghubungkan garis lurus dengan iblis dah itu. Garis lurus dihubungkan dengan iblis. Tanggapan. Nah ini kami, saya dengan keluarga, istri dan 2 anak, pernah 3 kali selama di Semarang tinggal di rumah kontrakan yang tusuk sate. Puji Tuhan sekarang sudah rumah sendiri. Dulu pernah 3 kali tinggal di rumah kontrakan yang letaknya tusuk sate. Tapi puji Tuhan gak apa-apa itu. Malah lebih sejuk. Orang-orang kepanasan, ya kami puji Tuhan anginnya cukup sehingga kami tidak rasa terlalu panas. Nah, ini perbedaannya dengan pemahaman sebagian orang tentunya ya. Oke, terus tanggapan tambahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat tertentu menjadi tempat bergumulnya roh-roh jahat. Ya memang, roh jahat memang butuh tempat. Ya, tapi jangan dikaitkan dengan kalau tusuk sate pasti ada roh jahat. Oh, kami 3 kali tinggal di rumah yang tusuk sate nggak ada roh jahat. Ya, ini suatu hal yang penting. Cuma sekali lagi kata mereka tempat tertentu, ya memang tempat tertentu nggak mesti tusuk sate. Tempat tertentu menjadi tempat bergumulnya roh-roh jahat. Ya memang betul. Ya. Karena itu perlu diusir kalau ada gangguan kuasa gelap di tempat itu. Ya. Makanya kalau kita baca Wahyu 18 ayat 2 dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan dibenci. Ya. Oke. Sebagian orang Chinese menyebutnya sebagai tempat terakumulasinya saci daya bunuh. Kumpul di situ. Ya. Oke. Jadi ada tempat tertentu yang berbau mistis, seram, tercemar atau najis. Roh jahat nggak ada yang bisa mengusir selain kuasa Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu yang bisa mengusir roh jahat dari tempat itu. Ya. Gampang saja. Dalam nama Yesus segala roh jahat berada di mana? Di dapur, di belakang, di ruang tengah atau di mana? Kita usir dalam nama Tuhan Yesus karena tempat itu akan ditinggali oleh anak-anak Tuhan.
Kita usir dalam nama Tuhan Yesus roh jahat, pergi ke tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi mereka. Gitu ya. Gampang saja sebenarnya. Asal kita beriman pada Tuhan Yesus, ya. Oke, selanjutnya. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa lokasi tempat tinggal dan tata letak kuburan, nah ini apa kaitannya ya? Tapi bagi mereka lokasi tempat tinggal, tata letak kuburan berkaitan dengan arah aliran angin dan air sungai di sekitarnya dan bisa mendatangkan keberuntungan atau kecelakaan. Ya, lokasi tempat tinggal, tata letak kuburan. Ya, kuburan papa mama gitu ya. Berkaitan dengan arah aliran angin dan air sungai di sekitarnya. Wah ini bisa mendatangkan keberuntungan kecelakaan. Saya pikir ini konteksnya mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita susah melihat ini aliran sungai kemana ya. Mungkin satu rumah jauh dari aliran sungai. Ya. Nah, mendatangkan keberuntungan atau kecelakaan baik bagi para penghuninya maupun keturunan dari orang yang telah meninggal dunia. Nah ini, itu pemahaman mereka. Ya. Nah, selanjutnya, bahkan letak WC yang salah. Wah ini mengkambing hitamkan betul ya. Letak WC yang salah memberatkan jodoh. Ya tentu ya. Kalau WC-nya kotor, berbau, ya. Lalu berhadapan dengan ruang tamu, ya mungkin saja ya. Letak WC yang salah memberatkan jodoh, ataupun letak pohon besar di depan pintu rumah menghalangi wanita untuk mengandung. Wah ini repot juga ya. Itu kata mereka yang percaya tahayul. Ya. Oke. Tanggapan. Banyak orang bersikap mencari kambing hitam dan tidak evaluasi diri. Harusnya jangan hanya mencari kambing hitam terdapat di karena letak rumah atau apa, tapi evaluasi diri. Jangan diri sendiri kurang ramah, terlalu judes, kikir, atau berbagai macam sikap diri. Jadi jangan kita cari kambing hitam di luar. Jadi evaluasi diri yang terpenting. Evaluasi diri. Oke, selanjutnya. Nah, tanggapan lanjutan. Sebenarnya kesuksesan hidup manusia dipengaruhi oleh banyak aspek. Bukan hanya kepintaran otak, tapi keluhuran budi, kejujuran, sikap yang ramah, banyak hal, banyak aspek ya. Selain tentunya ada berkat Tuhan, ya, penting sekali. Sepertinya prinsipnya penting. Do your part, kerjakan bagianmu, and let God do His part. Biarlah Allah mengerjakan bagian Dia. Jadi bagian kita kerjakan dulu. Ya. Oke. Namun dengan menjadikan tata letak dapur, arah penanak nasi, bahkan arah penanak nasi, atau letak WC sebagai kambing hitam, maka orang itu akan terjerat dengan kepercayaan tahayul. Nah ini, kepercayaan tahayul. Ya. Oke, sebagian orang nggak mau evaluasi diri, salahkan orang lain, salahkan pihak lain atau lingkungan lain, gitu ya. Tapi sebenarnya evaluasi dirilah yang penting, ya. Sikapmu bagaimana, ya. Oke, selanjutnya. Ada faktor-faktor yang biasa dianggap mempengaruhi nasib keberuntungan manusia, juga sekalian dianggap sebagai kambing hitam. Perputaran matahari, bulan dan bintang yang berpengaruh atas tahun. Ya memang ini jelas berpengaruh kepada manusia yang hidup di dunia ini. Bulan dan hari kelahiran yang dikaitkan dengan sifat-sifat binatang. Nah ini manusia kok direndahkan seperti sifat binatang. Ini satu hal prinsip yang keliru ya. Manusia itu mahkota ciptaan Allah loh, melebihi segala macam binatang. Ya. Kemudian hari kelahiran yang dikaitkan sifat-sifat binatang dalam horoskop China yang biasa disebut dengan Xiu, gitu ya. Bagi orang Tionghoa ngerti apa itu artinya Xiu, ya. Ya ini gambarnya Xiu, ya. Ada anjing, ada babi, ada tikus, ya. Ada kerbau, ya, dan selanjutnya. Ya. Ada 12 Xiu, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Terus putar lagi, masuk lagi jadi 12 Xiu itu ulangi lagi ya. Oke. Nah, kita lihat Xiu pasangan hidup.
ada 4 kelompok sio. Nah itu dibagi lagi dalam 4 kelompok. 12 itu dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama tuh tikus, naga, dan monyet. Kelompok kedua tuh sapi, ular, dan ayam. Kelompok 3 tuh kuda, macan, dan anjing. Kelompok 4 tuh kelinci, kambing, dan babi. Jadi 4 kelompok masing-masing 3 sio. Ya. Apabila mengikuti kelompoknya, pernikahan menjadi langgeng. Ya, tikus yang bersio tikus nikah sama yang bersio naga, yang bersio naga nikah sama yang sio monyet gitu. Ya jadi begitu ya. Jadi kalau itu cocok dalam kelompoknya, pasti aman-aman lah, pasti damai-damai lah, pasti sejahtera dah, pasti rukun gitu keluarganya ya. Apa begitu? Apa memang begitu? Tanggapan. Di mana tanggung jawab manusia untuk mengusahakan pernikahan agar langgeng? Bisa nggak orang yang sionya tikus akhirnya tengkar sampai cerai dengan orang yang bersio naga? Bisa nggak? Oh bisa saja. Jika yang bersangkutan nggak menguasai diri, nggak bisa menguasai tangannya sehingga sering pukul partnernya, atau tidak bisa menguasai keuangannya, ya. Jadi tiap-tiap orang berbeda, walaupun sionya seperti sama, ya, satu kelompok. Tidak mesti itu, tergantung tiap orangnya bagaimana bersikapnya, ya, dan tergantung pimpinan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, dan minta kekuatan Roh Kudus untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, ya. Perlu juga dilihat elemennya kata mereka. Misalnya api cocok dengan air. Wah, masa api cocok dengan air? Ya kalau orang yang ada pengaruh api didinginkan dengan air begitu kali ya. Tapi kalau orang sedang masak nasi atau masak, baiknya sih masak beras ya, atau masak air ya, disiram dengan air ya, matilah api itu. Jadi lihat juga konteksnya apa ya. Tapi mereka berkata api cocok dengan air, logam dengan kayu, nah ini air dengan tanah, itu kata mereka. Terus begitu ya, konon ketidakcocokan antara sio masih bisa diredam. Tetapi ciong itu selalu tengkar antara elemen sulit diakali. Itu kata mereka. Ya. Ya, sekalipun sudah dibagi dalam siklus 12 tahun binatang dan unsur alam, penanggalan China masih lagi membaginya berdasarkan siklus bulanan. Wah ini, jadi rumit ya, siklus bulanan. Ya ini Januari berada di bawah bayang-bayang tikus katanya. Februari di bawah bayang-bayang sapi dan seterusnya. Wah itu orang-orang yang belajar gitulah kira-kira ya, yang bisa hafal ya, makanya mereka lihat biasanya buku pintar ya, buku nujum gitu ya. Terus kemudian, nah selain itu kalender China masih lagi membaginya berdasarkan keseimbangan yin sama yang, yin dan yang. Ini gambarnya segini ya. Yang putih ada matanya hitam, yang lingkaran hitam ada matanya putih, itu yin yang ya. Nah, bulan pertama positif yang, bulan kedua negatif yin, dan seterusnya ya. Oke. Nah, yin yang. Oke, nah ini mereka membagi gini. Yin itu bumi, bulan, gelap, kelembutan, negatif, macan, perempuan, dingin, ganjil, mati, sungai atau lembah, air. Itu unsur yin. Sedangkan unsur yang itu langit, matahari, terang, kekuatan, positif, naga, laki-laki, panas, genap, hidup, gunung atau bukit, angin. Itu mereka membagi begitu ya. Ya, yin sama yang itu. Ya. Selanjutnya, yin yang adalah prinsip dualisme yang mengatur seluruh alam semesta. Itu kata mereka. Prinsip dualisme yang mengatur seluruh alam semesta. Feng Shui seseorang baik jika yin yang itu seimbang. Jadi prinsip mereka selalu seimbang. Yin sama yangnya seimbang. Seimbang. Ya. Keduanya berlawanan namun harus saling melengkapi. Nah ini. Keduanya berlawanan namun harus saling melengkapi. Ya dalam yin yang itu, dalam lingkaran putih ada hitamnya, dalam lingkaran hitam ada putihnya. Ya itu yin yang itu. Ya. Nah ini ada I Ching, Book of Changes, buku tentang perubahan. Ya.
Prinsip yin yang ini termasuk salah satu prinsip paling kuno. Karena terdapat dalam buku kuno China yang namanya I Ching, kitab perubahan. Ya, kitab perubahan. Kuno ya. Oke. Nah, tanggapan 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali nggak ada kegelapan. Ayat ini menentang akan itu gambar yin yang itu. Dalam lingkaran yang putih ada hitamnya. Dalam lingkaran yang hitam ada putihnya. Itu yin yang. Itu dualisme itu ya. Tapi kalau Alkitab, Allah adalah terang dan di dalam Dia nggak ada sama sekali kegelapan. Demikian juga Allah itu suci. Allah pribadi yang nggak pernah berbuat dosa, yang nggak pernah berpikiran dosa. Ini penting sekali kita harus pelajari bedanya itu ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya nggak mungkin lah. Kalau gelap, tiba-tiba kita bawa senter menghalau gelap itu. Terang itu menghalau yang gelap itu. Ya, nggak bisa bersatu antara terang dengan gelap, nggak bisa. Oke, terus, nah, hari-hari baik, hari dan jam kelahiran, perkawinan, waktu yang baik untuk buka toko atau memulai bisnis. Jadi kalau buka toko waktunya toko baru nih, cari hari baik. Tapi kalau setiap hari nggak ada ya. Mau buka toko, tokonya udah 10 tahun atau 20 tahun, masih tetap setiap hari tanya, tuh apa ini hari baik untuk saya buka toko. Kecuali ada kerusuhan tuh lain lagi. Tapi hari-hari biasa tentunya enggak tuh. Ya buka aja. Udah biasa kok, udah rutin. Ya maksudnya kalau mau buka usaha baru ya, cari hari baik. Ya. Kalau bagi umat Tuhan orang Kristen, semua hari baik asal sesuai saja. Ya kalau kita ambil contoh jualan jas hujan pada musim panas ya nggak cocok lah. Kalau kita jualan jas hujan pada musim hujan ya cocok, ya, cocok sekali, gitu ya. Jadi lihat kondisinya sedang apa itu ya, sedang lagi musim apa, ya, kebutuhannya apa, ya. Terus satu hari bagi mereka dibagi dalam 12 kali 2 jam, masing-masing 2 jam, 12. Yakni jam 23 sampai 1 jam 1 pagi itu disebut dengan bayang-bayang tikus. Jam 1 sampai jam 3 pagi dibawa bayang-bayang kerbau dan seterusnya. Waduh, repot juga ya. Repot juga. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian setiap jam itu dipengaruhi oleh kelima unsur yang berbeda. Oh, ditambah lagi. Dipengaruhi kelima unsur yang berbeda. Tambah lagi ya. Jam 23 sampai jam 3 unsurnya kayu, itu kata mereka. Jam 3 sampai jam 7 pagi unsurnya api. Wah ini jam 3 sampai 7 pagi. Kemudian 7 sampai jam 11 itu unsurnya tanah. Jam 11 sampai jam 3, jam 15 tuh unsurnya logam. Jam 15 sampai jam 3 tuh unsurnya air. Waduh, luar biasa ini ya. Jadi ngejelimet gini ya. Apakah itu benar? Nggak tahu. Itu kepercayaan mereka. Ya. Oke, misalnya seseorang yang dilahirkan pada bulan April 1996 jam 12 siang. Jamnya nggak boleh salah. Mesti ingat tuh, jam 12 siang. Ya. Ia berada di bawah pengaruh tahun tikus api katanya. Wah, tikus kok ada tikus api ya. Bayang-bayang sifat kelinci. Wah, tikus sifatnya kelinci. Bersifat yin. Bayangan sifat kuda dan unsurnya logam. Waduh, bingung ya, sangat bingung kita nih. Ya. Yin dicirikan dengan energi batin yang feminin, tenang, gelap dan negatif. Padahal orang yang feminin belum tentu tenang. Ada feminin begitu rame, ya begitu nggak betah, tenang, selalu maunya gesit terus bergerak. Jadi nggak mesti juga ini ya, nggak mesti. Mungkin pemahaman perempuan dalam konteks dulu kali, kalau perempuan mesti dipingit gitu ya dalam rumah. Kalau sekarang kan lain ya. Ada laki-laki yang tenang, semacam anaknya Yakub itu ya. Ya, sekalian Yusuf itu mungkin banyak tinggal di rumah. Ya, sekalian atau Yakub sendiri itu banyak tinggal di rumah. Esau itu lain. Ya.
Oke. Kemudian unsur yang dicirikan dengan sebagai energi yang di luar. Maskulin, panas, cerah dan positif. Padahal sekali lagi tidak semua maskulin itu senang di luar. Ada maskulin di dalam, tapi pikir terus dia. Dia menyebarkan pengajaran lewat internet. Walaupun dia banyak di rumah di kamarnya saja, tapi pikirannya mendunia. Jadi sekali lagi ini konteksnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sudah beda sekali paradigmanya ya. Orang bisa kerja di dalam kamar saja, tapi sambung internet, bisa jualan terus dia. Atau mengajar di kamar lewat internet. Ya. Jadi macam-macam. Sekarang ini luar biasa. Ya. Sekali lagi ini pemahaman pengajaran orang dalam konteks zaman dulu ya. Oke. Selanjutnya, tanggapan masalah jam kelahiran ini menimbulkan kesulitan pada zaman modern ini. Ya, menimbulkan kesulitan. Kalau seorang bayi dilahirkan di pesawat, ini dalam perjalanan dari waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian tengah, yang berbeda 1 jam. Misal lahir jam 13.30 WIB bagian barat, yang sama dengan 12.30 WITA. Ya misal dari Jakarta dia terbang ke Denpasar, yang sudah WITA dari WIB ke WITA. Nah gimana itu? Ya, sudah beda, ya. Itu jamnya sudah berbeda. Oke, selanjutnya. Kota Denpasar pernah mengalami pergantian dari WIB ke WITA. Ya sekarang sudah jadi WITA. Oke. Di negara-negara dingin seperti USA dan Eropa, setiap tahun pada musim dingin terjadi perubahan waktu 1 jam. Lalu dikembali ke 1 jam lagi pada musim panas. Ya itulah, itu yang terjadi. Ya. Jadi sekali lagi perhitungan itu nggak cocok dengan penjelasan yang barusan ini saya sampaikan. Oke ya. Selanjutnya, angka-angka. Angka 8, 6, dan 1 dianggap sebagai angka mujur. 8 apalagi 8 itu rezeki dianggapnya. Angka 6 dan 1 dianggap angka mujur. Angka 4, 5, 2, dan 13 adalah angka sial. Waduh. 4, 5, 2, 13 adalah angka sial. Kata mereka. Ya. So, saya sengaja menulis angka 13 dengan huruf merah. Ya. Tanggapan. Yohanes 13 itu pengajaran rendah hati dan melayani pada 13. Pengajaran rendah hati dan melayani. Lihat saja Yohanes 13 ya. Kemudian bahkan kalau kita lihat Yohanes 13 juga bicara soal kasih ya. Ya. Terus kemudian 1 Korintus 13 juga tentang kasih. Inilah sifat-sifat kasih ya. Ya, sabar, rendah hati, banyak sekali ya. Terus 2 Korintus 13 ayat 13 adalah berkat rasuli. Jadi 13 itu bagi kita tuh indah sekali. 2 Korintus 13 ayat 13. Jadi kita orang Kristen kalau mempelajari hal ini, kepercayaan mereka ternyata tidak alkitabiah ya. Oke. Unsur-unsur alam seperti logam, air, kayu, api, dan tanah. Ini bagi mereka unsur-unsur alam ya. Kelima unsur ini sangat saling berhubungan, menguasai, mengisi, dan mengikuti. Logam, air, kayu, api, dan tanah. Saling berhubungan, menguasai, mengisi, dan mengikuti. Ya. Kayu menguasai tanah. Ya. Tanah menguasai air. Air menguasai api. Api menguasai logam. Logam menguasai kayu. Itu kata mereka. Ya. Kayu menguasai tanah, tanah menguasai air, air menguasai api, api menguasai logam, logam menguasai kayu. Kelima unsur ini mempengaruhi alam semesta secara bergantian dan berkuasa selama 2 tahun saja. Selama 2 tahun. Ya. Yakni 2 tahun berturut-turut. Sio tertentu berbau logam menguasai dunia. Misalnya naga emas atau ular emas. Ya, jadi begitu ya. Ya kalau saudara mungkin sebagian ini jadi nggak tahu tertarik karena jadi ngejelimet gitu ya. Jadi ngejelimet. Tapi itu yang kepercayaan yang dipegang oleh sebagian orang.
Terus kelima unsur itu punya sifat yang berbeda-beda kata mereka. Ya. Logam atau emas bersifat tegar, keinginan yang keras dan berbicara lancar. Diperintah oleh planet Venus. Jadi planet yang diciptakan Tuhan itu ternyata memerintah manusia yang menjadi mahkota ciptaan Allah itu. Ya. Terus air kekuatan refleksi, kepekaan dan himbauan diperintah oleh planet Merkurius, itu kata mereka. Terus kayu itu imajinasi, kreativitas, idealisme dan kesabaran diperintah oleh planet Jupiter. Waduh. Ya. Terus kemudian api, dinamika, nafsu, energi, agresivitas dan kepemimpinan diperintah oleh planet Mars. Mentang-mentang planet Mars itu warnanya merah, maka itu dikatakan planet Mars memerintah, ya, orang-orang yang bersifat api itu ya. Tanah itu stabil, stabilitas, ketangguhan, praktis, industri dan kearifan diperintah oleh planet Saturnus, itu kata mereka, bukan kata Robi Setiawan ya. Oke, nah tanggapan. Masalah kelima unsur ini didasarkan pada analisa kimiawi China kuno, di mana baru dipercaya adanya 5 unsur dasar alam. Mereka baru mempercaya adanya 5 unsur dasar alam. Ya. Sedangkan dalam kepercayaan Yunani kuno yang disebut adalah 4 unsur, bukan 5 unsur. Sekali lagi China kuno dan Yunani kuno. Ya. Nah, padahal dalam ilmu kimia modern sudah dikenal lebih dari 100 buah unsur dasar, lebih dari 100 unsur dasar lebih. Jadi bagaimana kita? Ya. Terus, nah tata lingkungan alam yang biasa dikaitkan dengan 4 macam bentuk kontur alam, gunung dan tanah, yang dikaitkan dengan sifat 4 binatang. Nah ini kenapa hanya 4 binatang ya? Naga hijau, naga kok hijau? Biasanya kan merah gitu ya. Naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung hong merah yang disebut dengan punix itu. Nah ini gambarnya. Ini naga hijau. Kita mungkin baru kali ini lihat naga yang warnanya hijau, biasa merah ya. Lalu ini harimau putih, walaupun ada belang-belangnya hitam ya. Terus ada lagi kura-kura hitam ya, dan burung hong punix itu, burung hong merah. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tata ruang bangunan atau interior. Bagaimana pengaturan letak, ukuran dan arah ruang bangunan seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi, tangga, letak dan ukuran bukaan pintu juga jendela. Jadi kalau kita sebagai orang modern ngatur ini juga, cuma dalam konteks lain. Kalau supaya angin bisa segar, supaya juga jangan kena sinar matahari siang kan panas ya. Bagaimana? Ya kita atur. Ya. Tapi ini lain tata ruangannya berkaitan dengan kepercayaan ini, ya, berkaitan dengan kepercayaan. Ya. Tata letak perabot atau furniture, bentuk dan warna perabot dan pengaturan letaknya itu diatur juga oleh mereka. Ya seperti gini ya. Waduh, terus ada gorden warna merah, ya, semua diatur. Ya, sesuai dengan kepercayaan itu. Ya. Oke, juga termasuk aksesori interior, misalnya karpet, gorden, nggak boleh sembarangan tuh. Karpetnya warna apa? Bukan berkaitan dengan keindahan, tapi kepercayaan. Gordennya warna apa? Ya berdasarkan kepercayaan. Ya. Tanya dulu ahli Hong Shui. Ya. Terus berikutnya, beberapa faktor sering digabungkan. Misalnya unsur-unsur alam digabungkan dengan warna dan arah mata angin. Ya, misalnya logam dilambangkan dengan warna putih. Ya, saya bingung tuh. Logam kok digambarkan warna putih? Mungkin kalau perak iya ya, tapi kalau emas kan bukan putih tuh. Atau warna emas, warna kesucian dan arah barat. Ya itu ya. Air dilambangkan dengan warna hitam dan arah utara. Nah ini air kok dilambangkan warna hitam? Mungkin air sudah campur oli kali ya. Tapi kayak air kan bening kan.
Kalau coklat kan sudah campur tanah atau apa gitu ya. Tapi ini kepercayaan mereka. Ya. Kemudian kayu digelambangkan dengan warna hijau dan arah timur. Kok aneh juga ya. Bisa kan kayu kan warnanya coklat, ya. Yang hijau kan daunnya. Ini kok lain. Ini kan ini keyakinan, kepercayaan mereka. Ya. Lalu api dilambangkan dengan warna merah. Nah ini kalau kita punya kompor yang warnanya merah ya berarti apinya kurang bagus ya. Kalau yang bagus kan warna biru gitu ya. Warna kemujuran dan arah selatan. Yaitu ya, warna kemujuran. Nah ini tanah dilambangkan dengan warna kuning dan pusat arah. Gitu ya. Ya gitu ya. Itu keyakinan mereka ya. Oke. Arah kompas juga dikaitkan dengan pembagian jenis binatang. Utara di bawah bayang-bayang tikus, itu kata mereka ya. Utara kok di bawah bayang-bayang tikus ya. Timur laut di bawah bayang-bayang sapi dan harimau. Ya. Terus timur itu kelinci, tenggara itu naga dan ular, selatan itu kuda. Barat itu kambing dan monyet. Barat itu ayam. Itu syuk ya, syuk. Terus barat laut tuh anjing dan babi. Wah, itu syuknya ya, bayang-bayangnya ya. Nah, terus itu pemahaman mereka ya. Oke. Tanggapannya bingung ya. Saya betul-betul bingung menanggapinya. Ya, karena nggak ngerti kenapa ini diasosiasikan dengan hal-hal itu, dengan binatang-binatang itu ya. Oke. Nah, semua tradisi dan kepercayaan orang Tionghoa didasarkan pada prinsip dualisme itu. Dualisme itu. Ada Tuhan yang baik, waduh. Tapi ada pula yang jahat. Kita orang Kristen nggak percaya itu Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik kok ya. Tapi mereka enggak. Ada dewa yang baik, ada juga yang jahat. Nah kalau dewa mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau Tuhan kok ada baik dan jahat gitu ya. Lalu setan pun ada yang baik dan jahat. Wah itu repotnya. Kalau setan pemahaman Kristen semua jahat ya. Tapi mereka bilang setan ada yang baik dan jahat. Ada pemerintahan yang baik dan jahat ya. Ini oke ya. Ada pemerintahan yang baik dan yang jahat. Yin dan yang adalah kedua daya yang berlawanan dan saling bertentangan. Nah ini ya. Oke, tanggapan lainnya adalah sebenarnya Alkitab itu menentang dualisme. Alkitab menentang dualisme. Injil Yohanes 1 ayat 1-5. Pada mulanya adalah firman, logos. Ya, pada mulanya enggak ada pribadi lain, hanya pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ya, sudah Tritunggal ya. Ada awalnya, kekal itu ya, Tritunggal kan pribadi yang kekal. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini prinsip firman Tuhan. Jadi yang kekal sampai kekal itu ya Allah yang Tritunggal itu. Ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi nggak ada dualisme. Walaupun tempat yang gelap, kalau kita ambil terang akan menguasai yang gelap itu. Gelap akan pergi. Ya, nggak ada dualisme. Ya. Oke. Namun menurut pandangan mereka, jika keduanya bisa dipadukan dan diselaraskan, nah ini, maka akan terjadi sesuatu yang baik dan sempurna. Jadi terang campur sama gelap gitu ya, diselaraskan aja. Ya. Lalu misalnya aliran listrik negatif dan positif. Nah, ini betul kok dalam konteks aliran listrik emang betul. Positif dan negatif menghasilkan cahaya lampu. Ya. Pria dan wanita menghasilkan keluarga. Ya betul. Betul ya. Tambahan, menurut Alkitab gelap dan terang nggak pernah menjadi satu. Ya ini kita harus pahami. Ya, ada terang, maka kegelapan akan lenyap. Ditelan oleh terang itu. Ya. Terus Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Jadi nggak ada dualisme dalam kekristenan. Ya. Oke, refleksi. Ini yang bagian akhir ini refleksi. Feng Shui menempatkan alam sebagai pusat perhatian yang kita sebut dengan kosmosentrisme.
Feng Shui menempatkan alam sebagai pusat perhatian, kosmosentrisme. Hal ini berlawanan dengan budaya barat yang menekankan pada manusia, yaitu antroposentrisme. Antropos, manusia. Ya. Kekristenan lain lagi, menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, namanya teosentrisme. Teos itu Allah. Itu kekristenan. Ya. Makanya Roma 11 ayat 36, Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan Allah untuk Allah, terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Jadi kita harus paham di mana perbedaannya. Ya. Kemudian kosmosentrisme membuat manusia menghargai alam. Ya memang alam yang harus kita hargai, jangan kita salah gunakan, jangan kita hancurkan. Ya. Implikasinya manusia amat bergantung dan dikuasai oleh alam. Nah ini kelirunya. Manusia dikuasai oleh alam. Harusnya kan nggak begitu ya. Dengan hikmat Tuhan kita bisa menguasai alam, mengatur alam untuk kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, baik buruknya hidup manusia dipengaruhi oleh keharmonisan manusia dengan alam. Memang ada benernya, tapi nggak semua benar. Baik buruknya hidup dipengaruhi oleh keharmonisan manusia dengan alam. Misalnya ambil contoh dalam musim panas, ya, gitu, orang bisa mengatur alam, bahkan bisa membuang semacam garam ya. Kalau ada sedikit awan dibuang dengan pesawat garam sehingga menimbulkan awan yang lebih besar dan membuat hujan. Kalau tempat itu kering betul, ya itu kan manusia dengan hikmat Tuhan memanipulasi alam. Sehingga untuk bisa kebaikan bagi manusia. Ya. Oke. Dalam kekristenan semua yang terjadi dalam hidup nggak terlepas dari pemeliharaan Allah. Itu kekristenan. Semua itu pemeliharaan Allah. Ya. Ya. Terus apa yang cukup menonjol dalam Feng Shui? Adalah keinginan untuk hidup sehat dan makmur. Itu yang menonjol dalam Feng Shui. Keinginan untuk hidup sehat dan makmur. Ukuran keberhasilan hidup ditentukan dari hal-hal material, biasanya gitu. Dari hal-hal material. Ya. Dalam kekristenan, manusia diajar untuk melampaui hal-hal material dan menemukan kebahagiaan rohani. Nah itu kekristenan ada plusnya di situ. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Itu kan Matius 4 kan. Tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Oke. Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Lakukan kehendak Tuhan. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ya, lakukan dulu kehendak Tuhan. Ya. Oke. Dalam Feng Shui dan astrologi, ilmu tentang perbintangan yang berkaitan dengan nasib itu ya, masa depan ditentukan oleh sebuah hukum alam yang bahkan menentukan takdir manusia. Hukum alam menentukan takdir manusia. Dalam kekristenan, konsep takdir ditolak karena masa depan berada di tangan Allah yang pada akhirnya merancang dan memberikan kebaikan kepada manusia. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. Ya, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Ya, yang mau mentaati perintah Tuhan, ya, firman-Nya. Itu penting sekali. Oke, selanjutnya berkaitan dengan ramalan dilakukan dalam Feng Shui maupun tradisi lain, misalnya budaya Babilonia yang melahirkan praktek horoskop masa kini, amat penting buat kita untuk meyakini masa depan berada di tangan Tuhan. Ia adalah Allah masa lalu, Allah masa kini, dan Allah masa depan. Allahnya sama, tapi Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena Allah itu kekal, manusia tidak. Manusia itu tubuhnya gak kekal. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, tapi roh kita kekal. Ya, tapi Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal. Manusia ada awalnya pada waktu kita dilahirkan. Tapi juga setelah ada awalnya, setelah kita meninggalkan dunia ini, tubuh kita memang kembali kepada tanah, tapi roh kita kekal. Ya, kekal. Oke. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kata Tuhan ya. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri,
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Oke, Alkitab melarang umat Tuhan melakukan praktek ramalan. Ulangan 18 itu ya, ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, Tuhan tuh melarang praktik ramalan. Ya. Oke, yang kelima, Allah yang dikenal dalam kekristenan Allah yang personal. Sedangkan dalam Feng Shui, kuasa itu dikenal sebagai impersonal, tidak berpribadi. Kuasa yang impersonal. Ya. Ya, penutupnya Tuhan berfirman kepada umatnya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagi umat Tuhan yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, madece, masa depan cerah, bukan madesu, bukan masa depan suram. Kita taat saja pada firman Tuhan. Walaupun yang kita alami sekarang ini menghadapi tantangan berat, kita taat saja. Nanti Tuhan sudah sediakan madece, masa depan cerah, bukan madesu, bukan masa depan suram. Biarlah firman Tuhan yang agak panjang ini membuat kita lebih paham akan firman Tuhan dan kita lebih berhikmat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Masih banyak hal yang kami belum mengerti, tapi Roh Kudus membimbing kami untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan lewat kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicara terus kepada kami lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kami dan oleh firman Tuhan yang menghidupkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin.